Dilansir dari Sewot dan ditulis oleh Ahmad Maulana S. Mana ada bangkai yang tak berbau busuk? Yang lebih menjijikan lagi, kuat diduga justru strategi bangkai busuk inilah yang digunakan mereka untuk menggoalkan tujuan akhir yang paling utama, yaitu Prabowo wajib menang, dan jika kalah berarti Prabowo dicurangi. Tak heran bila kemudian Dhanil Assalem Jeplak menyebutkan bahwa dalam pemilu 2019 terdapat ancaman kecurangan yang terstruktur, sistematik, dan masif. Bagi kami, ini ada ancaman serius bagi demokrasi kita. Ini ada kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematik, masif, melibatkan banyak pihak, oknum aparat, dan sebagainya. Jadi ini jadi perhatian kita selain fokus kumpulkan C1. Kami dan Pak Prabowo Bang Sandi juga terus menerima laporan baik itu sebelum pencoblosan sampai masa pencoblosan itu terjadi modus-modus kecurangan, ujar Koordinator Juru Bicara BPN Dhanil Anjar Simanjuntak. Oh alah, Dhanil, jika memang tak siap kalah harusnya sejak awal Prabowo tak usah ikut dalam kompetisi Pilpres 2019 ini. Lagi pula, pelaku hoak dan fitnah selama ini siapa? Dari mulai hoak Ratna Sarumpait digebukin hingga hoak 7 kontainer surat suara tercoblos, yang masih berlanjut dengan hoak situs KPU diserang hacker, serta banyak lagi hoak baru lainnya yang masih tak henti diproduksi pasca pencoblosan, dengan sasaran yang beralih ke KPU, aparat, dan lain-lain dan sebagainya. Demi upaya mendelegitimasi hasil pemilu, karena memang menyadari bahwa perolehan suara Prabowo yang hancur. Sialnya, dunia telah jauh berkembang tak sejadul Prabowo. Akibatnya, satu demi satu, strategi bangkai busuk itu terbongkar berkat kecanggihan teknologi dan dunia informatika, yang memang merupakan kelemahan terbesar Prabowo itu sendiri. Dilansir dari Detik News, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Ma'ruf Amin menganalisis data klaim kemenangan Prabowo Sandiaga Uno sebesar 62%. Menurut TKN, data yang dimasukkan kubu Prabowo hanya sebagian dari hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Terakhir soal temuan kami di Direktorat Saksi ini sempat diteror berita kemenangan Prabowo 62%. Datanya kami kupas, kami analisis. Ternyata kami menemukan seperti ini, ujar Wakil Direktur Direktorat Saksi TKN Lukman Edi di Grand Melia Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 21 April tahun 2019. Lukman mengatakan TKN menemukan mekanisme penghitungan suara di Lampung dan DKI Jakarta dari kubu Prabowo. Menurutnya, data yang diambil kubu Prabowo hanya dari beberapa penghitungan suara di TPS. Ada 2 contoh Lampung dan Jakarta. Di Provinsi Lampung, entry data kami sudah 50%. Bahwa angka kami 57,6% di Lampung, Prabowo Sandi 42,33. Sama dengan Quick Count Carta, LSI Deni JA. Dan SMRC di Lampung, Carta 57,93%, SMRC 57,75%, LSI Deni JA 58,1%, kata Lukman. Dia mengatakan TKN mengupas klaim kemenangan Prabowo yang pada angka 59,09%. Setelah dianalisis TKN, kubu 02 hanya memasukkan data dari 30 TPS di Lampung. Kami kupas yang klaim 62%. Di sana ternyata kami dibuat 40,91%. Menang 02 sebesar 59,09%. Ternyata, setelah kami lihat
Bohong, dia hanya memasukkan 30 TPS di Lampung, lanjutnya. Begitu pula yang terjadi di DKI Jakarta, tutur Lukman. Total 40% rekapitulasi suara yang masuk. Perolehan suara Jokowi Ma'ruf Amin tidak jauh berbeda dengan real count KPU dan quick count mayoritas lembaga survei. Dari hasil tersebut, Jokowi Ma'ruf menang di DKI Jakarta. DKI Jakarta juga seperti itu, kami sudah hampir 40% entry data. Data kami hampir sama dengan temuan di real count KPU dan quick count 3 lembaga survei. TKN 55,4%, real count KPU 54,2%. Sementara di dua lembaga survei lain 51,74% dan 51,9%. Kami menang di Jakarta, kata dia. Sementara pihak sebelah menyatakan menang di Jakarta. Setelah kami lihat, hanya 300 TPS dimasukkan. Sekali lagi ini kebohongan kedua, kata Lukman. Lukman mengatakan TKN akan terus menganalisis klaim kemenangan paslon 02 sehingga akan membuka data yang sebenarnya. Ia menambahkan, apabila data yang masuk sudah mencapai 40%, persentase suara tidak akan berubah secara signifikan. Kami akan setiap hari keluarkan kebohongan-kebohongan. Kebohongan ketiga dan keempat. Ketika kami sudah entry data lebih dari 40%, karena angka naik turun sudah stabil perolehan persentase kita, tutupnya. Apa mungkin Prabowo dan kubunya lupa bahwa di era yang sekarang ini semua telah amat maju, hingga tak mungkin lagi berhasil menggunakan strategi bangkai busuk yang amat jadul. Ketinggalan zaman serta mudah dibongkar saking kunonya gaya yang digunakan. Susah memang, jika dinosaurus ikut berkompetisi di era milenial. Hingga akhirnya tak henti terus mempermalukan diri sendiri dan kelompoknya saja. Karena semuanya ternyata, tak lebih cuma sekedar goblok-goblokan doang. Ditulis oleh Ahmad Maulana Eshewot.